Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimi rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Taib, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya yang insyaallah semoga Allah berkahi. Insyaallah di malam hari ini kita akan tadabbur surah Al-Qadar. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau sambil membuka mushaf, silahkan. Jadi apa sih bedanya tadabbur? Jadi kalau di ma'had dulu ada matkul tuh namanya Tudabirul Quran. Tudabirul Quran itu adalah mata kuliah untuk mendetailkan huruf per huruf di dalam Al-Quran. Kalau misalnya menerjemahkan, kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu terjemah gitu ya. Kalau misalnya mencari asbabun nuzulnya, lalu kemudian apa kira-kira cerita apa di balik si kisah itu, apa si ayat itu sebelum turun, terus kemudian ada tokoh siapa yang ada di tokoh ayat itu. Nah, itu namanya disebutnya tafsir gitu. Namanya tafsir. Tapi ada yang lebih kompleks, yang lebih detail, yang biasanya ini syarat utamanya adalah harus paham bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk mentadabbur Al-Quran itu bukan hanya sekedar paham, bukan sekedar hafal, membaca, terus kemudian menafsirkan, menerjemahkan, tapi mencari hikmah apa yang ada di dalam ayat, ada di balik ayat tersebut. Kalau dulu dosen saya namanya Ustadz Umar Mekah, ya dia bilang tadabur itu adalah mencari tabir di balik tabir, ya, mencari makna di balik makna. Kayak misalnya tirai ya, tirai. Kita nggak tahu nih sebetulnya di balik tirai ini ada apa. Bisa jadi mobil, ya kan ya. Tirai satu, tirai dua. Ya misalnya tirai di sini nih, kita nggak tahu tirai ini di belakangnya ada apa. Gitu. Gimana caranya bisa tahu? Dibuka tirainya. Cara bukanya kalau konteksnya dalam mentadabburi adalah faham bahasa Arab. Bukan hanya faham bahasa Arab, juga tahu asbab nuzul, kenapa turun sebuah ayat itu. Lalu bukan hanya sekedar tahu turun ayatnya, tapi juga diketahui kira-kira siapa tokoh yang ada di situ. Kenapa bisa turun gitu. Kayak misalnya tentang ayat khamar, tentang ayat minuman keras gitu. Minuman keras kan akhirnya dulunya boleh. Terus kemudian akhirnya dimansuh sama Allah, namanya kalau dalam ulumul Quran tuh nasikh wal mansukh. Apa itu? Menghapus nasnya, tapi ada juga menggantikan apa? Syariatnya. Tapi kalau di sini konteks nasnya bisa jadi masih ada, tapi dimansuh, di syariatnya diganti yang baru. Nah, makanya salah satunya al-khamar. Kenapa? Karena jadi kita bisa tahu kalau mentadaburi, oh ternyata dulu itu khamar tuh boleh. Tapi kenapa ternyata akhirnya nggak boleh? Karena waktu itu khamar sudah menjadi kebiasaan, tapi Allah nggak pengen langsung menutup, langsung kayak langsung udah nggak boleh sama sekali, enggak, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan, mulai dari nggak boleh mendekati, sholat kalau masih dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya betul-betul jadi haram, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kita bisa tahu, oh asbab nuzulnya kenapa bisa turun, kenapa bisa, nah itu salah satunya dari manfaat bertadabbur. Tapi yang lebih kompleksnya bertadabbur itu adalah kita mengetahui maknanya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Itu adalah goals dari bertadabbur. Nah, insya Allah malam ini kita akan bertadabbur, mungkin bisa jadi huruf per huruf ya di surah Al-Qadar. Kalau misalnya mau sambil membuka mushaf silahkan. Kita mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba lihat di sini. Di awal itu ada kata inna. Ada kata apa? Ada kata inna. Inna di situ ada, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ada nun takkid. Ada kalimat nun tasdid penekanan.
bahwa kalau misalnya kita kalau bahasa Indonesia misalnya gini, udah pokoknya itu udah pasti banget, pokoknya pasti-pasti banget. Nah, pasti itu menjadi penekanan. Nah, kalau dalam bahasa Arab penekanan itu ada nun tasydid, yaitu nun takkid atau nun penekanan. Terus di sini kenapa bukan pakai dengan kata ana, bukan ana anzalna. Kan di sini inna itu adalah kita artinya ya. Artinya adalah kami. Kenapa di situ Allah menggunakan kata inna, menggunakan kata kami? Apakah Allah lebih dari satu? Maksudnya di situ? Enggak. Bukan maksudnya lebih dari satu. Tapi saking mulianya Al-Quran, itu sampai Allah menggunakan eh, kalimat atau konteks kami. Kalau contohnya misalnya gini, teman-teman pernah nggak ada di salah satu undangan atau lagi di ini yang kami hormati, misalnya gitu ya? Bukan yang saya hormati, pernah kan nggak dengar ya? Bukan yang saya hormati, tapi biasanya kepada ini yang kami hormati kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah kalimat untuk pengagungan atau kalimat untuk konteksnya lita'zim atau mengagungkan, memuliakan. Nah, Allah itu dengan saking mulianya Al-Qur'an enggak menggunakan konteks ana, tapi menggunakan konteks inna. Nah, kalau orang Arab biasanya kalau udah takzim sama seseorang, dia tuh udah nggak menggunakan anta lagi, ente lagi, tapi antum, inna, antum. Nah itu orang Arab tuh udah ini banget. Antum tuh kan artinya kamu tapi lebih dari satu kan ya. Kalau kamu satu orang anta, ente kayak gitu. Tapi kalau udah pakai antum berarti kita sedang dihormati. Oh, Masya Allah antum. Nah, padahal antum itu adalah konteksnya lebih dari satu orang. Tapi kenapa bisa digunakan untuk satu orang? Untuk litakzim. Sama Allah pun litakzim. Kepada apa? Inna anzalnahu. Yaitu yang diturunkan. Anzalnahu. Hu ini adalah kalimat domir. Domir itu ada sesuatunya, ada satu hal, ada dianya. Tapi hu ini baliknya kemana? Quran. Inna anzalnahu itu hu-nya balik ke Quran. Jadi yang diturunkan sama Allah adalah Al-Quran. Terus kemudian selanjutnya anzalnahu itu bukan sekedar turun. Jadi turunnya itu adalah melalui proses yang seluruh prosesnya itu mulia. Contoh misalnya Al-Quran diturunkan. Diturunkan itu oleh Tuhan yang paling mulia. Nggak ada lagi Tuhan yang lebih mulia dibanding Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Terus kemudian saking mulianya Al-Quran itu turun kepada malaikat yang paling mulia. Siapa malaikat yang paling pemimpinnya? Jibril. Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Selanjutnya bukan hanya turun kepada malaikat yang paling mulia, tapi juga turun ke manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, saking mulianya Nabi Muhammad, nanti ketika di pintu surga, manusia itu akan melewati beberapa fase di akhirat. Nanti melewati fase hisab, melewati fase sirat, melewati fase banyak hal. Dan itu ribuan tahun, nggak cuman ratusan tahun, tapi ribuan tahun dilalui sama manusia. Lebih lama dari waktu di dunia. Nah nanti ketika semua manusia itu sudah melalui fase itu, maka manusia akan berkumpul di depan pintu surga. Tapi nggak ada yang buka pintu surga itu. Itu ditulis di kitab Bidayatul Mujtahid tuh. Bidayah wan Nihayah di situ. Jadi ada pintu surga, semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu hanya melihat pintu surga. Nggak ada yang buka. Dan di situ para nabi kayak bukan berdebat tapi kayak saling menanya satu sama lain. Siapa nih yang mau buka pintu surga? Padahal surga udah di depan mata nih. Siapa yang buka pintu surga? Akhirnya dibilang, ya udah orang manusia pertama aja, Nabi Adam. Nabi Adam langsung mengelak. Enggak, saya nggak pantas buka pintu surga karena saya pernah dosa sama Allah. Saya pernah berbuat salah. Ya udah siapa nih yang buka pintu surga? Ah coba Idris. Idris juga menyangkal saya pernah ini. Udah saya siapa nih sampai ini siapa lagi yang buka sampai ke Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim. Nah, di situ dijelasin kalau Nabi Ibrahim ketika mau ditangkap istrinya sama raja, di situ Nabi Ibrahim sebetulnya nggak berbohong, tapi saking mulianya hatinya Nabi Ibrahim, disangkanya dia berbohong. Waktu pas di zaman Nabi Ibrahim itu ada raja yang zolim yang suka nangkep istri yang sudah perempuan yang sudah punya suami. Jadi kebiasaan raja itu gitu. Tapi Nabi Ibrahim di situ dia bilang ketika ada tentara yang menangkap istrinya, dia bilang gini, "Ini siapa, wahai Ibrahim?" "Ini saudari saya," katanya. Nah, itu saudari saya padahal itu adalah istrinya. Tapi saking saking lembutnya hatinya Nabi Ibrahim, disangkanya Nabi Ibrahim di situ adalah dosa dan itu dibawa nanti ke depan pintu surga. "Saya dulu pernah berbohong." "Sama siapa?" "Sama tentara," katanya. "Saya bilang istri saya adalah saudari saya." Itu saking mulianya para nabi itu. Yang begitu aja dibilang berbohong, padahal nggak berbohong. Kan Nabi Ibrahim sama siapapun bersaudara kan ya. Kita kan saudara satu sama lain. Itu sampai akhirnya turun lagi Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah semuanya pada melihat fokus kepada satu manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang paling layak membuka pintu pintu surga. Dan akhirnya di situ kita bisa lihat anzalnahu turun kepada manusia yang paling paling mulia. Lalu bukan hanya turun kepada manusia yang paling mulia, tapi juga turun di bulan yang paling paling mulia, yaitu bulan bulan Ramadan. Ya, kalau kemudian bulan Ramadan, aku yakin teman-teman sudah banyak, apalagi waktu itu pernah aku share di hari pertama di bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling mulia. Lalu selanjutnya bukan hanya turun di bulan yang paling mulia, tapi juga turun di malam yang paling paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Saking mulianya Al-Quran dan bukan cuma diturunkan di malam yang paling mulia, tapi juga diturunkan kepada umat yang paling mulia, umatnya Nabi Muhammad. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang dikasih kisi-kisi kunci jawaban cara masuk surga. Kalau misalnya nih, kita lagi ujian. Terus nanti kalau lagi ujian di sekolah, misalnya kalau dulu ada ininya, ada tryout kan ya, ada ini. Nanti dikasih tahu tuh, nanti pertanyaannya tuh bakal ini, bakal ini. Itu kenapa? Bukti guru itu sayang, biar kita tuh bisa lulus dari ujian. Kenapa ada tryout berkali-kali biar biar semuanya bisa tahu nanti pertanyaan yang keluar ini. Nanti kalau ini jawabannya ini. Nah, ini Allah tuh saking memuliakan umat Nabi Muhammad sampai dikasih kisi-kisi. Bahkan detail banget kisi-kisinya. Walaupun Allah nggak pengen mendetailkan, udah pasti malam 27 atau pasti malam 29, nggak kayak gitu. Tapi pokoknya dia pasti ada di 10 malam terakhir. Tapi bukan cuman itu, nanti bisa jadi dia ada di malam ganjil. Hadis yang paling kuat ada di malam ganjil. Yang paling kuat sanad yang paling sahihnya malam 29. Yang paling kuat malam 27. Yang paling kuat malam 25. Tapi bukan bukan itu yang pengen kita angle-nya mau kita ambil, tapi Allah ngasih kisi-kisi kepada kita. Artinya kita tuh sebetulnya dimuliakan. Cuma pertanyaannya kita mau nggak dimuliakan sama sama Allah. Nah selanjutnya anzalna di situ adalah mulianya itu turun temurun, diturunkannya Al-Quran turun temurun. Jadi mulianya tuh nggak cuma satu ini. Kalau hadis itu sohihnya itu sanatnya itu walaupun ratusan, kan kalau hadis yang sahih itu dia nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Syaratnya hadis itu sahih, dia harus an ibn sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada yang hadisnya cuma pendek 2 lembar sendiri, hadisnya cuma pendek, tapi an ibninya itu 2 lembar sendiri. Kalau ada satu yang terindikasi profilingnya an ibninya itu dia kadzib atau tukang bohong atau nggak pernah atau pernah nggak sholat di masjid, maka hadisnya langsung dhaif. Makanya hadisnya langsung langsung bisa jadi palsu. Atau dia tukang bohong pernah menyebarkan hoax misalnya di zamannya, udah hadisnya pasti langsung palsu. Kayak gitu. Makanya hadis palsu itu sebisa mungkin nggak dijadikan pedoman. Kita lebih baik kalau ada hadis sahih misalnya. Nah, di sini mulianya itu turun temurun dari Allah, malaikat Jibril, terus kemudian nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, malam bulan yang paling mulia. Jadi sana itu tuh sahih banget kalau dalam hadis. Kalau konteksnya hadis ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya inna anzalnahu fi lailah. Nah, lailatun di sini.
Kalau malam itu bahasa Arabnya itu lailun, laila, layalin, malam-malam, layalin. Jadi kalau misalnya ada namanya Laila, nah artinya malam. Bisa jadi dilahirinnya malam hari ya. Nah, Laila. Tapi di sini kenapa ada tak marbutoh di belakangnya? Kenapa ada tak marbutoh? Ada tak Lailatun. Kenapa kira-kira? Kalau misalnya eh, di konsep Tadabburul Quran, kalau misalnya ada tak marbutoh di belakangnya, maka di situ ada banyak keutamaan. Kalau misalnya di belakangnya ada tak marbutoh. Contoh, as-sholah. Sholatun. Di belakangnya ada tamar butoh. Apalagi misalnya zakatun, zakah. Di belakangnya ada takmar butoh. Kalau di belakangnya di dalam konteks di Quran ada takmar butoh, itu ada kemuliaan di situ yang bisa jadi lebih mulia dibanding malam-malam yang lain. Nah, Lailatun di sini itu adalah malam yang lebih mulia, yang paling mulia dibanding malam 300 berapa hari sih setahun? 360 hari ya? 365 hari. Bisa jadi pasti lebih mulia dibanding 363 atau 364 malam yang lain. Dan itu makanya disebutnya lailatun, bukan lailun, bukan layalin. Dan itu kalau lailatun berarti cuma satu malamnya. Kalau layalin itu jamak berarti malam-malam gitu. Kalau misalnya rojulun, rojulun wahid berarti dia orang satu. Kalau dua rojulani, dua orang. Kalau misalnya tiga orang atau lebih dari tiga arjulin gitu. Kalau misalnya bahasa Arab layalin, kalau satu malam lailun, kalau dua malam lailani, kalau lebih dari tiga malam layalin. Tapi kalau satu malam, malamnya itu ada keutamaan jadi lailatun. Jadi lailatun. Taknya itu adalah keutamaan di situ. Ada keutamaan dibanding 363 atau 364 malam yang lain. Nah, dan itu hanya satu malam. Cuman dari ba'da maghrib atau ba'da isya sampai matla'il fajar. Cuman satu malam. Selanjutnya ada al-qadar. Apa itu al-qadar? Al-qadar itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Atau para ulama di kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan asyarif. Di situ ada kemuliaan. Ya ada kemuliaan kalau di konteks di tafsir Ibnu Katsir itu ada asyarif. Asyarif al-qadar. Jadi kemuliaan dan kemuliaan itu hanya Allah yang menetapkan kemuliaan itu. Dan itu sudah ditetapkan. Dan itu hanya Allah yang menetapkan. Malam Lailatul Qadar. Bukan malaikat, bukan para nabi, bukan orang soleh. Tapi Allah langsung yang menetapkan malam Lailatul Qadar. Dan gak ada yang tahu selain yang menetapkan. Yaitu Lailatul Qadar. Itu satu ayat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Selanjutnya, wama adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak sih kira-kira apa malam Lailatul Qadar? Teman-teman pernah nggak kalau misalnya mau sharing ke seseorang atau misalnya mau ngasih tahu ke anak murid atau ke siapapun, pasti nanya dulu, kamu tahu nggak kalau ke sana itu nanti tuh bakalan ini loh, pernah kayak gitu? Nah, tapi sebenarnya teman-teman kita tuh mau ngasih tahu dia kan ya, tapi kita nanya, konteksnya tuh kayak nanya gitu. Nah, Allah tuh pengen ngasih tahu sama kita. Bisa jadi kita belum tahu gitu. Bisa jadi banyak orang yang memang dia baru belajar atau misalnya waktu ketika di mahat dia baru tahu. Nah, itu konteksnya dia mau Allah tuh mau ngasih tahu. Bukan berarti Allah nggak tahu. Kenapa Allah nanya di sini? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kenapa Allah konteksnya nanya? Tapi Allah tuh pengen memastikan kalau jawaban setelahnya itu adalah jawaban yang untuk memastikan jawaban itu hanya dari Allah gitu. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Selanjutnya di ayat yang ke-3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khairum min apa? Khairum min. Khairum min di sini artinya khair itu artinya baik. Artinya baik. Kalau khairum min itu artinya lebih baik dari. Lebih baik
dari. Kira-kira, apakah pahalanya, khairum min alfi syahr? Apakah pahalanya akan 1000 bulan? Itu cuman konteks aja. Teman-teman pernah, ngedengar, di ayat dikatakan kalau kita berinfak, itu akan diberikan, dilipat gandakan berapa kali lipat? Bisa jadi 700 kali kali lipat. Atau barang siapa juga ada, mengatakan, jika engkau berinfak itu seperti engkau sedang pohon-pohon yang nanti numbuh lagi, batangnya nanti ada daun, nanti seperti diibaratkan seperti pohon yang bertumbuh. Nah, itu kalau pahala orang yang berinfak. Nah, kira-kira kalau misalnya kita menghitung 700 kali lipat, kita misalnya mau ngitung nih, kalau aku berinfak, aku bakal dapat sedekah 700 kali lipat. Tapi di sini kalau kita itu hitung-hitungan, nanti pahalanya juga bakal dihitung. Tapi kalau di sini khairum min, semakin tidak dihitung, maka semakin tidak terhitung juga pahalanya. Jadinya konteks 1000 bulan itu khairum min. Kalaupun kita cuman Allahu Akbar, terus kemudian kita lagi sholat tahajud, terus kayak ya udah kayak nggak khusyuk gitu, kayak udah cuman gerakan aja. Itu pahalanya minimal 1000 bulan. Minimal 1000 bulan. Tapi kalau kita di situ ikhlas, ya Allah, aku sedang mau sholat tahajud di malam qadar. Mau ini malam qadar ataupun ini bukan, tapi aku ingin memberikan yang terbaik. Aku banyak dosa, aku banyak ini, aku pengen melakukan yang terbaik, aku pengen tahajud, aku pengen menghadap kepadamu. Semakin ikhlas seorang hamba, maka pahalanya itu nggak cuma 1000 bulan. Semakin dia nggak ngehitung pahalanya, semakin dia ikhlas, maka semakin nggak terhitung pahala. Jadi bisa jadi nggak cuma 1000 bulan, bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan, bisa jadi 4000 bulan, atau bisa jadi nggak terhingga. Syarat biar kita nggak terhingga tuh pahalanya, ikhlas. Syaratnya ikhlas. Syaratnya ya udah fokus saja ibadah. Fokus saja untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khairum min alfi syahr itu konteksnya bukan sekedar 1000 bulan, tapi bisa jadi lebih dari 1000 bulan, tergantung seberapa ikhlas kita beribadah di malam hari itu. Selanjutnya, ayat yang keempat, tanazzalul malaikah. Nah, kalau di awal itu ada anzalna. Di sini ada kata kita fokus kalau dari kata nazala. Jadi semua bahasa Arab itu terdiri dari konsonan 3 huruf. Kalau nazala berarti itu fokusnya di nazala. Al-Qur'an itu fokusnya di qoro'a. Qoro'a itu artinya orang yang pernah membaca. Orang yang sedang membaca yaqra'u ditambahin ya depannya. Bacaan qira'atan ada tak di belakangnya. Bacaan yang agung Al-Qur'an. Fokusnya qoro'a. Cuman Quran itu cuman bahasa Arab itu cuma ditambah al atau nun di belakangnya atau tak di belakangnya atau ya untuk menunjukkan dia yang sedang membaca. Nah, kita fokus di tanazzala itu, fokusnya di nazala. Nazala itu artinya tuh turun. Tapi kenapa di sini tanazzal turunnya? Bukan anzalna, bukan tunazzil, bukan tanzil, bukan tatanazzal atau apapun itu. Tapi kenapa tanazzal? Kenapa di situ tanazzalul malaikah? Artinya di sini dia tanazzal itu turun bukan cuman sekedar turun, tapi turun berbondong-bondong dengan kecepatan yang sangat cepat turunnya. Jadi kalau misalnya ada orang buru-buru nih mau dari lantai 3, dia buru-buru mau ke bawah, buru-buru naik tangganya. Nah, itu dia lagi tanazzal turunnya, kayak lagi mengejar sesuatu. Tapi kalau turun biasa, turun satu lantai terus sambil main handphone atau itu berarti bisa dibilang dia cuma tanzil. Dia cuma turun. Tapi di sini ada tanazzalul malaikah. Malaikat turun berbondong-bondong. Al malaikah itu jamak yang artinya nggak cuman 1, 2, 3, tapi berbondong-bondong turun. Sampai para ulama mengatakan nggak nggak mungkin seorang manusia nggak menyentuh malaikat di malam hari itu. Karena di malam hari itu, di malam Al-Qadar, nggak ada 1 inci pun di dunia itu yang tidak tersentuh malaikat. Jadi semuanya itu
full dipenuhin sama malaikat. Sampai mungkin bisa dan itu nggak kelihatan kan ya. Jadi bisa mungkin kalau yang bisa ngelihat betul-betul full, udah berdesak-desakan, benar-benar berdesak-desakan sama sama malaikat. Dan turunnya dari langit arsy ke ke dunia itu dengan berbondong-bondong dan mereka buru-buru mau ngapain nah di akhir nanti. Tanazzalul malaika warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Sampai-sampai warruh itu malaikat Jibril pun ikut turun tangan. Yang malaikat Jibril yang tugasnya itu cuman sama Allah turun ke langit dunia itu cuman di zamannya Nabi Muhammad yang cuman kan malaikat Jibril itu sering turun ke langit dunia cuman nemenin Nabi Muhammad. Ya. Kayak misalnya ngajarin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril ada yang atau malaikat Jibril waktu Nabi Muhammad ketakutan di Gua Hira. Nabi Muhammad ketika turun di Gua Hira terus kayak ada yang ini nih. Nabi Muhammad kan ketakutan ketika di Gua Hira. Nah, di tengah gua di gua sendirian, gelap, lagi menyendiri, lagi meratapi tentang penduduk Mekah. Terus tiba-tiba di ujung pintu gua ada ini, ada putih-putih gitu kan. Di situ ya konteks hadisnya adalah laki-laki berbaju putih bercahaya. Kira-kira kalau kita manusia nah kan Nabi juga manusia biasa kan, ada takut nggak? Takut Kak. Takutnya dia ini, dia siapa nih? Kok bisa ada di sini? Kok dia bisa tahu saya ada di sini? Dan itu tiba-tiba belum Nabi Muhammad mau nyapa, langsung malaikat Jibril itu langsung mendekap Nabi Muhammad sampai dekapannya itu membuat Nabi Muhammad sulit untuk bernafas. Terus Nabi Muhammad ketakutan. Pas ketakutan dan Nabi Muhammad turun tuh dari Gua Hira. Pas turun dari Gua Hira, Nabi Muhammad lari sampai larinya itu terjatuh-jatuh. Dan ketika dia lari terjatuh-jatuh, kenapa? Karena ada yang memanggilnya. Dia ngeliat ke kanan nggak ada orang, dia ngeliat ke kiri nggak ada orang, dia ngeliat ke belakang nggak ada orang. Dan ketika dia ngeliat ke langit, ternyata malaikat Jibril sedang menampakkan wujud aslinya. Yang ketika malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, ketika melihat dari ujung ufuk timur ke ufuk barat, itu semuanya sayapnya malaikat Jibril. Itu baru malaikat Jibril. Belum malaikat-malaikat yang lainnya juga ikut turun tangan. Nah, waroh di sini itu malaikat Jibril langsung turun ke dunia. Langsung turun ke bumi. Gitu. Padahal walaupun Nabi Muhammadnya sudah nggak ada. Untuk apa? Mingkulli amr. Nah, di sini nih. Untuk fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sini dikatakan min kulli amr itu adalah malaikat fokusnya di langit dunia maupun di bumi di dunia adalah untuk mengaminkan doa-doa setiap hamba yang berdoa dan mendoakan hamba-hamba yang fokus meratapi dosanya dan fokus untuk mendoakan bahkan buat hamba-hambanya yang di situ sedang berdoa kebaikan. Bahkan ketika kita berdoa, nanti malaikat yang dengar tuh, ya Allah semoga kabulkanlah doa hamba ini. Ya Allah kalau dia sedang beristighfar, uh, apa, ampunilah dosanya. Kalau dia punya permohonan, kabulkanlah permohonannya. Hanya di situ aja fokusnya. Dan itu sepanjang malam. Tugasnya malaikat di malam qadar hanya fokus untuk mengaminkan doa-doa hamba yang berdoa dan mendoakan pengampunan bagi hamba-hamba yang sedang meminta ampunan dan memberikan keberkahan buat hamba-hamba yang sedang bersyukur di malam itu. Dan itu hanya untuk orang yang sedang beribadah. Hanya untuk orang yang sedang beribadah. Nah, jadi di sini mingkul li amr, apapun permohonannya, apapun dosa yang pernah dilaluinya, maka malaikat akan mengaminkan. Itu bahkan saking mulia di bulan Ramadan itu Allah bisa menghapus waiting list orang yang masuk neraka itu bisa dihapus, bisa jadi dihapus namanya neraka, waiting list neraka langsung diganti ke waiting list surga. Cuman semudah itu Allah untuk menghapus nama seorang hamba dari neraka, dimasukkan waiting list ke surga dan itu ada di malam Al-Qadar. Nah, ayat yang terakhir
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun di sini adalah dari tiga suku kata. Sa, sin, lam, dan mim. Apa? Sin, lam, dan mim. Ini banyak banget ya konteksnya. Bisa jadi al-Islam, bisa jadi asilmu, asilmi, bisa jadi salamun ya, atau orang yang menyebarkan tentang Islam, ya aslim bisa jadi. Nah, tapi di sini konteksnya salamun itu artinya ketenangan atau kesejahteraan untuk ketentraman jiwa ya. Jadi salamun di sini, tapi di sini cuman buat orang yang apa, yang dikasih ketenangan itu, orang yang asilmi. Asilmi di sini kalau di Quran itu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan kafah. Kafah itu menyeluruh. Menyeluruh itu bukan cuma Islam KTP, tapi dia mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala sesuatu yang dilarang. Itu kafah. Jadi yang dapat ketenangan jiwa, yang dapat malam qadar di sini yaitu adalah yang dia tuh silmi Islamnya itu kafah, atau yang dia itu ya, menjauhkan segala sesuatu yang dilarang. Jadi kalau misalnya di malam hari itu dia nggak ibadah, ya dia nggak dapat itu bisa jadi gitu. Atau bisa jadi nanti ada kalau di sini ada riwayat yang itu juga riwayatnya sahih juga, tapi aku lebih ngambil yang tadi. Kalau salamun itu sebetulnya ada riwayat yang mengatakan salam itu adalah salam untuk dari para malaikat untuk orang-orang yang bahkan nggak beribadah di malam hari itu. Atau bisa jadi dia ketiduran. Cuma nyapa aja, salamun. Assalamualaikum. Cuma ngasih salam aja. Mau dia beribadah, mau apa, ketika dia fokusnya buat orang yang nggak beribadah ya. Cuy dia cuma ngasih salam aja. Cuman say hi aja gitu. Kalau orang yang nggak beribadah di malam hari. Tapi aku ngambil yang ini, yang orang yang beribadah di malam hari itu adalah orang yang dia fokus untuk menjauhkan segala sesuatu yang dilarang di malam hari itu dan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan sama sama Allah. Dan ini hanya untuk yang orang yang berislam. Hanya untuk orang yang berislam karena konteksnya adalah sin, lam, dan mim. Mau itu Islam, mau itu asilmi atau salamun. Tapi salamun di sini adalah kalau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan terpancar ketentraman jiwanya yang bukan hanya dalam jiwanya yang tenang, tapi bisa dilihat dari wajahnya ketika di subuh hari. Wah, jadi besok nih kalau ada wajahnya bercahaya, waduh, ya, ya kita lihat aja nih, katanya pakai pakai senter ya, gitu. Ya, jadi kalau dalam psikologis itu ada namanya ilmu interpersonal. Interpersonal itu adalah kita bisa melihat eh, orang itu kira-kira baik atau enggak. Nah, itu biasanya ada orang yang memiliki kemampuan interpersonal gitu dan itu bisa diasah. Dan kalau kita yang apa yang punya interpersonal, makanya kalau Dajjal itu yang bisa melihat kafaro di sini itu hanya orang yang interpersonalnya, yang mukminnya itu tinggi banget, yang jiwanya itu udah yang ini banget. Makanya kelihatan tulisan kafaronya. Jadi kalau Islamnya nggak ya baru KTP aja nggak bakal kelihatan tuh kafaronya di situ. Ya, kayak gitu. Jadi ketentraman jiwa di sini itu bukan hanya ketentraman yang dia dapetin, tapi juga dia khusyuk di situ atau mindful lah ya. Khusyuk di situ. Khusyuknya itu bawaannya besok harinya bawaannya pengen ibadah aja terus. Bawaannya kayaknya kurang deh kalau baca cuman 1 juz, pengen 2 juz deh. Kayaknya kurang deh bacanya kalau 3 juz, udah deh pengen 4 juz deh. Kayaknya kurang deh tahajudnya 8 rakaat, pengen dibanyakin deh misalnya. Kayaknya kurang deh gini, kayaknya kurang deh sedekahnya 1 juta, pengen dibanyakin deh 10 juta. Kayaknya kurang deh 100 ribu, pengen banyakin deh di malam ini 1 juta misalnya. Nah, jadi bawaannya dia tuh makin pengen ibadah. Itu adalah salah satu indikasi atau indikator si orang itu dapat ketentraman jiwa. Bawaannya pengen pulang terus ke Allah. Bawaannya pengen terus mendekat ke Allah. Dan itu bukan hanya kelihatan dari dalamnya, bukan hanya dirasakan sama dia, tapi dirasakan orang sekitarnya.
makin tentram jiwanya, makin terlihat dari perilakunya, dan makin terlihat dari keputusan-keputusannya, atau bahkan terlihat dari bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang. Banyak sekali yang didapatkan ketika jiwa kita salam atau tenang. Ya. Nah, di sini salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan salamun di sini di malam hari itu juga diberikan ketentraman karena karena nggak ada 1 inci pun, 1 senti 1 inci pun itu tidak dilalui sama malaikat. Jadi kalau misalnya eh, dibilang tenang, tenang banget karena full sama malaikat. Karena berbondong-bondong malaikat turun untuk juga memberikan ketenangan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai fajar itu sudah, matahari itu sudah terbit. Oke, mungkin itu bisa aku sampaikan. Semoga kita diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah kumpulkan kita lagi di surga kelak insya Allah bersama para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.